Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih wal ma'budi bi qudratihi wal muta'i bi sultanihi wal marhubu min 'adzabih wal marghubu ilaihi fima indah annafidhi amruhu fi ardihi was samai alladzi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa azzahum bi dinihi wa akramahum bin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, masih diberikan hidayah, inayah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kumpul di pendopo ini dalam rangka lanjutan pelatihan mubalik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para mahasiswa yang saya muliakan, bahwa mempersiapkan diri sebagai seorang mubalik itu ia butuh waktu. Tadi sudah kita sampaikan bahwa kita perlu melatih mental juga. Jadi beda tekanannya berbicara di hadapan orang sedikit, di depan kamera beda juga tekanannya. Terus bicara di depan ratusan, di depan orang biasa, mahasiswa, di depan dosen, di depan para kiai, di depan profesor, tekanannya akan beda. Maka kita perlu jam terbang berbicara. Sehingga kadang-kadang kita kalau ngobrol nih lancar gitu. Tapi kalau kita bicara resmi, kadang-kadang bagaimana? Grogi kan, keringet dingin dan lain sebagainya. Kita perlu jam terbang semuanya. Maka begitupun di dalam surat Ali Imran tadi sudah kita sebutkan bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa kita itu, kalian adalah terlahir sebagai sebaik-baiknya umat. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memberikan perintah kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Kalau perkara hal ini semua meninggalkan, siapa yang ngambil bagian ini? Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempersiapkan. Kalau zaman dulu coba kita lihat para mubalik atau dai, seorang pemimpin bukan? Pemimpin kan? Bayangkan para nabi, dia seorang nabi, seorang pemimpin, juga sebagai juru dakwah. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan sedikit berbicara tentang kepemimpinan. Maka seorang dai seyogianya juga besok kan akan menjadi pemimpin juga kan? Kita kan tidak tahu apakah pemimpin, kan hadisnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kira-kira kalau suami pemimpin terhadap siapa? Istrinya. Istri pemimpin di rumah tangganya, jadi ngurusin menjaga harta suami, nama baik suami dan lain sebagainya. Pembantu pemimpin di mana? Di rumah majikannya, menjaga hartanya dan lain sebagainya.
Ya termasuk diri kita juga seorang pemimpin. Maka kita persiapkan ya sebagai seorang mubalik, ya sebagai seorang pemimpin. Karena kita tidak tahu di kemudian hari kita akan seperti apa. Kalau ilmunya tidak memiliki, ya bagaimana nanti akan menjadi seorang pemimpin. Nah, maka berkaitan dengan hal itu, kalau kita membuka sejarah bagaimana persiapan Nabi Muhammad SAW, Nabi berapa lama di Mekah? Di Mekah berapa lama Nabi? Lupa. Di Madinah 13 dan 10. Nah, itu jadi kurang lebih digenapkan Nabi itu 23 tahun berdakwah. Maka pada fase Mekah, pada awal-awalnya kan dapat tekanan Nabi ini yang sangat luar biasa. Sehingga ada yang pernah belajar perjanjian Aqabah? Belum. Nanti kita lihatlah perjanjian-perjanjian yang itu. Tapi itulah cikal bakal bahwa seorang dai, seorang pemimpin itu biarpun dia secara logika kira-kira rugi, kan pernah perjanjian-perjanjian Nabi itu, Nabi tidak boleh umroh pada tahun atau haji pada tahun itu. Kalau ada orang Madinah ke Mekah maka dibolehkan, tapi kalau ada orang Mekah ke Madinah itu tidak boleh. Secara logika kan itu merugikan, tapi Nabi biarkan. Tapi apa dibalik itu? Eksistensi Nabi diakui. Maka yang mahal itu sebuah eksistensi. Kayak mahasiswa nih, mahal gak eksistensinya? Mahal eksistensi sebagai mahasiswa. Beda kalau bukan mahasiswa mah tidak diakui sebagai eksistensinya sebagai mahasiswa. Nah, itulah eksistensi itu yang harus kita jaga. Nah, setelah itu Nabi mempersiapkan ketika berada di Madinah, namanya ukhuwah Islamiyah, bagaimana menyatukan kaum Muhajirin dengan Ansor. Itu Kang Nabil luar biasa. Kira-kira ada nggak orang sekarang itu ketika orang Muhajirin datang tidak bawa apa-apa, ada orang yang sangat kaya, kata dia, saya punya harta yang banyak, saya punya istri 2, katanya silakan ambil separuh harta saya, silakan ambil istri saya, pilih mau yang paling cantik yang mana. Kira-kira ada nggak sekarang? Nggak ada. Jangankan begitu, di lampu merah aja kadang-kadang kalau ada yang minta kita mah terus aja. Disitulah bobot bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Di situ bobot bedanya. Jadi itu Rasul ukhuwah Islamiyah, bagaimana menyatukan golongan Muhajirin dengan Ansor. Kemudian ada ukhuwah Insaniyah, yaitu menyatukan bagaimana mengelola orang-orang non-muslim pada waktu itu. Jadi sebuah negara itu harus dikelola persatuan dan kesatuannya. Karena kenapa? Kalau tidak dikelola persatuan kesatuan, ya kacau bagaimana akan mencapai sebuah tujuan. Maka seorang pemimpin itu harus bisa mengelola orang. Makanya setiap kita kan pemimpin, apalagi yang diamanahi urusan kaum muslimin. Apa kewajibannya seorang pemimpin yang diamanahi kaum muslimin? Yang pertama, kewajibannya itu ialah memperhatikan. Pernah loh di Pemda itu ada orang yang tidak makan beberapa hari. Saya sempat kaget juga. Loh kok bisa, kata saya. Cerita orang itu, tapi sekarang saya udah makan kan. Akhirnya orangnya udah pindah sekarang. Artinya kadang-kadang di mana kita tempat tinggal itu bisa saja ada orang yang kelaparan, tidak makan. Nah, itu kita harus peka. Nah, itu seorang pemimpin harus memperhatikan sampai hal sekecil itu. Dan konsep Islam itu, ini ada orang beberapa, konsep Islam itu di beberapa perkumpulan, misalnya jalan bertiga nih, maka harus ada yang diangkat jadi pemimpin. Di sini siapa nih kosmanya nih? Harus ada. Dalam pelatihan mubalik ini harus ada pemimpinnya. Nah, itu pesan-pesan
tentang kepemimpinan. Jadi di mana berjalan walaupun 3 orang harus mengangkat seorang pemimpin. Islam ini mempersiapkan bagaimana kita menjadi figur seorang pemimpin. Yang pertama tadi harus perhatian, yang kedua menasehati manakala ada anggotanya, manakala ada orang yang dipimpinnya itu berlaku tidak baik. Kalau kita sendiri kira-kira bagaimana menasehatinya? Siapa pemimpin kita ini? Kita sendirian kan? Kira-kira siapa pemimpinnya? Maka hati itu ibarat raja. Maka dia mengendalikan anggota tubuh, matanya, telinganya, tangannya. Jangan-jangan tangannya darmaji. Tahu darmaji enggak? Dahar 5 ngaku hiji, darmaji itu zaman mahasiswa biasanya itu gimana ya. Nah, darmaji itu makanya saking nggak adanya barangkali, saking nggak adanya dia darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Nah itu, yaitu kita, hati kita ibarat raja. Kalau hatinya baik maka perbuatannya akan baik, tapi kalau hatinya buruk maka akan buruk. Kalau kita melihat setelah pasca Rasulullah tadi di Madinah ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insaniyah, maka paskanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu bagaimana mengelola orang yang dipimpinnya. Jadi seorang mubalik kan besok memimpin masyarakat kan? Iya, memberikan arahan, memberikan penerangan, pencerahan kepada orang lain. Maka di zaman Abu Bakar itu mengalami permasalahan. Pada waktu itu orang tidak mau membayar zakat. Orang dulu itu Kang Nabil berbuat maksiatnya kan, yang pertemuan kemarin sudah kita jelaskan bagaimana orang yang maksiat di zaman Umar kan mengeluarkan 3 dalil itu ya, saya nggak ceritakan lagi ini. Ini orang dulu itu begitu, jadi nakal tapi pinter gitu tuh. Sama ini juga, nggak mau bayar zakat. Punya dalil juga dia. Apa katanya? Min amwalihim itu surat apa itu? At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 103. Nah, ayat ini hudnya itu maksudnya zamannya Rasulullah, katanya, bukannya Abu Bakar, katanya ngelesnya pada waktu itu. Terus memberikan doa yang menenteramkan, dia doanya Rasulullah, katanya, bukan doanya di zaman Abu Bakar. Tuh, orang dulu mah senakal-nakalnya punya dalil. Masih ingat kan yang Umar kemarin juga kan, yang masukin rumah itu kan ngeluarin dalil. Nah seperti itu. Jadi ya orang sekarang mah ya bodoh, yang nggak bisa dalil. Iya kan? Ya, orang dulu itu ya pinter gitu ya, walaupun maksiat seperti itu. Nah itulah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian pasca di zaman Abu Bakar siapa? Setelah Abu Bakar zamannya Umar. Di zamannya Umar itu orang kalau pedagang muslim ke luar negeri itu dikenakan biaya cukai 10%. Akhirnya diambil kebijakan, bagaimana kalau orang non muslim masuk ke wilayah Umar, maka dikenakan 10% juga. Nah, itu di zamannya Umar. Terus di zamannya Utsman, bagaimana dia mengelola nih? Di zamannya Utsman itu terjadi perpecahan Al-Qur'an itu bacaan. Maka terbitlah Mushaf Utsmani. Jadi bagaimana kembali ke bacaannya. Kemudian di zaman Imam Ali, barangkali sudah sejauh mana nih belajar ilmu tentang perpolitikan Islam, bagaimana ada perang Siffin, ada perang Jamal. Sudah belum? Belum. Nah, maka nanti pelajari lagi sejarah kebudayaan Islamnya. Tapi yang jelas waktu di zaman Imam Ali juga korespondensinya itu memang dijalankan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pemilihan kepemimpinannya secara musyawarah. Tapi setelah itu ada dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah ya. Nah, itu secara dinasti. Jadi kepemimpinannya. Nah, itulah sampai nanti condong bagaimana setelah itu Islam, kemajuan kemunduran. Masa keemasan Islam tuh golden age-nya itu kapan? Waktu zaman dinasti Abbasiyah, ada namanya Baitul Hikmah. Tahu Baitul Hikmah apa?
Belum pelajaran, belum sampai sini. Baitul Hikmah itu tempat perpustakaan, berbagai macam perpustakaan. Makanya nih Kang Nabil nih, di mana tempat yang dijadikan kajian keilmuan, dia akan tumbuh dan berkembang di situ. Ya ini pendopo ini nih, tempat kajian keilmuannya akan berkembang, akan diingat, akan jadi pusat peradaban. Di mana keilmuan itu digali akan jadi pusat peradaban. Apalagi kita kan sejarah kita dari Ki Haji Brigjen Ki Sampun kan sudah punya terah, sudah punya sejarah kita ini. Artinya kembali ke mahasiswa itu tadi, pusat keilmuan itu akan menjadi pusat peradaban. Seperti Baitul Hikmah itu didatangi kan karena berbagai macam perpustakaan. Nah itu masa keemasan Islam. Maka pada para mahasiswa, persiapkan diri kita untuk menjadi mubalik sekaligus pemimpin, yang minimal pemimpin di dalam rumah tangganya. Ada nggak arahan Nabi terkait tentang pemimpin? Jadi setiap pemimpin yang diangkat, siapa tahu nanti misalnya Kang Nabil jadi apa, jadi pemimpin, ingat-ingat setiap pemimpin yang diangkat, kata Nabi, ada ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bisyarr. Setiap orang diangkat pemimpin ada dua pembisik. Jadi yang satu pembisik kebaikan, yang satu pembisik keburukan. Ingat-ingat itu, setiap pemimpin diangkat pasti ada ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bisyarr. Ada yang mengajak kepada kebaikan, ada yang mengajak kepada keburukan. Maka kalau pembisik-pembisiknya itu banyak yang tidak baik, ya nggak usah kita pilih jadi pemimpin. Kita kan udah bisa membaca siapa pembisik-pembisiknya ini, karena setiap pemimpin diangkat itu sudah punya dua pembisik. Itu siapa yang bilang? Nabi yang bilang. Abu Dzar Al-Ghifari itu meminta kepada Rasulullah untuk diangkat jadi pemimpin. Kata Rasulullah, sampai ditanya, kan nggak mau Rasulullah mengangkat Abu Dzar tuh. Kata Abu Dzar, ya Rasul, katanya, kenapa sih katanya saya ini nggak dikasihkan pemimpin? Ternyata Abu Dzar tuh punya dua kelemahan. Apa kelemahannya Abu Dzar Al-Ghifari? Dia tidak bisa memimpin dua orang. Nggak bisa itu Abu Dzar itu. Itu Nabi yang bilang. Bisa dibaca nanti di kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian yang kedua, Abu Dzar itu nggak kuat kalau dititipi harta anak yatim. Dua sebab itu tuh Abu Dzar nggak diangkat jadi pemimpin. Makanya jadi pemimpin tuh nggak semua orang juga, tapi ya minimal kita mengenal batasan-batasannya seorang pemimpin itu. Maka ada dua orang datang kepada Rasulullah untuk diangkat menjadi pemimpin. Apa kata Rasulullah? Wallahi la nuwalli, demi Allah kami tidak akan berikan. Kenapa? Karena mereka meminta jabatan yas'alu. Jadi perhatikan nih, kalau ada orang minta-minta jabatan, ya kalau di sini apa ya, kalau di mahasiswa itu jadi ketua apa namanya? Ketua BEM. Nah, ketua BEM pokoknya dia minta-minta dia itu misalnya. Nah itu sebaiknya misalnya ada 3 calon, yang satu calonnya minta-minta ini, yang gak usah dipilih. Yang kedua kata Rasulullah, wa harrasu alaih, dia itu rakus ambisius untuk menjadi pemimpin. Maka kalau ada yang pencalonan seperti itu, sebaiknya tidak kita memilih. Yang jelas mah kalau memilih pemimpin mah yang takwa lah pemimpinnya. Nah itu. Jadi mari kita mempersiapkan diri sebagai seorang mubalik ini untuk menjadi pemimpin, minimal pemimpin di dalam rumah tangganya. Minimal pemimpin atas diri sendiri. Bisa nggak kira-kira itu Kang Nabil ketika mau melakukan kesalahan diingetin sama hati kecilnya? Bisa nggak? Sebenarnya setiap kita mau melakukan sebuah kesalahan, hati kecil kita itu bunyi hati kecil kita itu setiap kita mau melakukan kesalahan, tapi hati kecil kita itu kita abaikan, sehingga apa, kita melakukan sebuah kesalahan. Coba kayak nanti setiap mau melakukan sesuatu yang di luar syariat, hati kecil itu jangan itu perbuatan yang salah, tapi kita tabrak terus itu sinyal itu tuh.
Makanya yaitu ada keterangan istafti kolbak, mintalah nasihat kepada hati. Ini kadang-kadang kan hati kita ini enggak dimaksimalkan penggunaannya secara maksimal. Ya, kalau sahabat itu benar-benar memaksimalkan fungsi hatinya. Kita sudah bicara bagaimana Umar, masih ingat kan cerita Sariyah itu? Ada juga Utsman, ada laki-laki ngelihat perempuan. Begitu ngelihat perempuan sampai kejedot berdarah. Datanglah ke Utsman itu. Kata Utsman, ini kok ada bau-bau zina katanya. Kata Utsman, oh kaget nih laki-laki. Kok tahu dari mana katanya? Apakah masih turun wahyu? Enggak katanya. Disitulah kehebatan hatinya para sahabat itu, bisa tahu hal-hal perkara seperti itu. Kenapa? Karena hatinya dijaga. Pengarang kitab Takrib Abu Syuja, pernah belajar kitab Takrib? Belum. Abu Syuja itu sampai usia 160 tahun, matanya, pendengarannya, anggota tubuhnya masih sehat. Ditanya Abu Syuja itu, apa sih rahasianya sampai umur 160 tahun masih sehat? Rata-rata kita mah ya nggak usah sampai 160 tahun, 50. Udah ada pakai kacamata belum ini? Belum. 40, 50, 60 udah pakai kacamata. Kita ini sekarang ya karena mungkin barangkali sering buka handphone kan, matanya deket. Kalau zaman dulu kan yang dibuka Al-Qur'an. Sekarang mah bacanya pakai handphone. Apa sih bedanya bacaan nggak pakai handphone sama pakai handphone? Kalau pakai handphone kan ada cahayanya. Cahayanya itu kan, itu ya ke mata kurang baik. Tapi kalau baca biasa kita itu akan menjadi baik. Nah, ditanya apa rahasianya sampai 160 tahun masih matanya, tangannya masih sehat. Ternyata kata Abu Syuja, dia dari akil balik sudah menjaga dari dosa-dosa yang kecil dulu. Kalau merenung ke sini nih, kita barangkali dosa-dosa kecil itu enggak kita jaga. Mulut pada berbohong dan lain sebagainya. Makanya sebagai seorang dai ya ada di sini supaya kita dapat keberkahan nih dari kitab ini nih. Lil alim, bagi orang yang alim itu ada 3 tandanya. Salah satu alamatin sidqul kalam, omongannya itu benar. Bahkan orang dulu mah nggak mau belajar sama yang guru tukang bohong. Siapa kisahnya yang mencari guru, mencari sebuah hadis, ketika mendatangi gurunya sedang ngasih makan ayam, katanya. Pas dibuka nggak ada, ngebohongin ayam. Pernah nggak kayak gitu? Nah itu orang dulu mah dianggap pembohong. Kita makan sering, di mana TP nih? OTW katanya, padahal masih di rumah. Umpama gitu, Pak. Lah iya kan kita mah sering begitu kan? Di mana Kang Nabil? OTW katanya, padahal mobil motornya juga belum di start acan. Iya kan begitu kan, kita mah udah jadi lalap. Nah orang dulu mah ngasih ker ayam akhirnya nggak jadi berguru ke orang. Bagaimana dengan kita? Kucing kita bohongin, meng. Padahal mah nggak ada. Iya kan? Lah iya. Iya, jadi hal-hal kecil gitu aja kita mah kadang-kadang ngebohong. Apalagi perkara yang besar. Misalnya Pak dosen izin katanya hujan, padahal mah nggak hujan, saking alasannya. Ya banyak perkara-perkara seperti itulah. Ya itulah orang dulu menjaga supaya tidak bohong. Makanya Nabi Ibrahim itu ketika diminta syafaat, kan datang nih orang yang melakukan dosa minta syafaat, datang ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, saya emang nggak bisa katanya, karena saya pernah berbohong. Kata
Nabi Ibrahim. Kapan bohongnya Nabi Ibrahim? Waktu bawa si istrinya itu, ditanya ini siapa, katanya ini saudaranya, padahal bohongnya begitu doang. Siapa istrinya Nabi Ibrahim? Istri pertamanya, ada yang tahu nggak? Siti Sarah. Jadi ada perempuan yang cantik itu pertama Siti Hawa. Istrinya siapa Siti Hawa? Siti Adam, ya bener, pinter. Nah, yang terus yang cantik selanjutnya namanya Siti Sarah. Siti Sarah itu sangat cantik. Saking cantiknya ini, raja pada waktu itu senang sama Siti Sarah. Jadi ketika Nabi Ibrahim sedang sholat, mukasyafah sholatnya Nabi Ibrahim itu, sehingga dipanggillah ini Siti Sarah menghadap kepada raja. Ya namanya gimana ya, punya kekuasaan, ketemu perempuan yang cantik, pengen megang aja si raja ini. Tapi karena doanya Nabi Ibrahim, walaupun dia sedang sholat tapi mukasyafah, dia bisa melihat perjalanan Siti Sarah itu. Dia didoakan supaya apa? Supaya selamat. Akhirnya dengan pertolongan Allah Siti Sarah itu selamat. Nah itu, jadi ada beberapa orang-orang yang cantik seperti Siti Hawa, Siti Sarah. Kalau yang laki-laki siapa? Nabi Yusuf. Terus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ganteng. Ganteng mana Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf? Enggak tahu ya. Gantengan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita perumpamakan di dalam kitab Asy-Syama'il, gantengnya Nabi Muhammad itu laksana bulan. Bahkan lebih ganteng, lebih enak dari bulan. Kita kalau ngeliat bulan gimana? Enak kan? Pokoknya menyenangkan. Kalau ngeliat matahari silau kan? Nah, kalau orang melihat kegantengannya Nabi Muhammad tuh, karismanya keluar Nabi Muhammad. Nggak ada perempuan tuh hasrat, tapi berkarisma ngelihatnya. Tapi kalau kita ngelihat gantengnya Nabi Yusuf, senang perempuan tuh, timbul keinginan. Seperti sampaikan pada mau motong tangan tuh kan, sampai tangan-tangan itu kita bisa baca itu di Al-Quran. Nah itu bedanya. Jadi kalau ngelihat Nabi Yusuf mah gairahnya muncul, tapi kalau ngelihat gantengnya Nabi Muhammad mah karisma, nggak ada hasratnya tapi karismanya gitu yang muncul. Nah itu bedanya ganteng. Jadi makanya pelajaran bagi kita seperti itu. Kadang-kadang memang perempuan itu bisa membawa kenikmatan, bisa juga membawa kesengsaraan. Kita masih ingat nggak cerita Imam Ali siapa yang membunuh? Ibnu Muljam. Siapa dia? Qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Orang yang ahli tahajud, orang yang ahli puasa, sama orang yang hafal Quran. Kok bisa? Nah, pertanyaannya, orang hafal Quran, ahli tahajud, ahli puasa seperti itu. Jadi waktu Ibnu Muljam ini suka dengan seorang perempuan. Perempuannya saudaranya dibunuh Imam Ali. Kata perempuan itu, kalau kamu benar suka sama saya, bunuh Imam Ali, katanya. Nah itu makanya ya bisa jadi karena perempuan itu bisa membawa kenikmatan, bisa menjadikan bencana. Padahal dia seorang yang ahli puasa, ahli tahajud atau qiyamul lail, ahli Al-Quran. Apalagi Kang Nabil enggak ahli tahajud, enggak ahli puasa, enggak ahli Quran. Nah, apalagi hati-hati seperti itu. Maka itu harus benar-benar kita jaga. Jadi cirinya pertama adalah berkata yang benar. Jadi ciri orang alim itu benar. Dia enggak mau bohong. Makanya kalau kita mau jadi alim berarti pertama yang sudah kita bahas di Surat Al-Baqarah 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah yang akan ngajari. Jadi dibimbing tuh orang takwa mah.
Udah panjang lebar kan, kemarin juga dibahas di kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq kan. Kemudian yang kedua, berkata benar. Cobalah kita berkata benar, benar, dan benar. Sampai walaupun perkataan benar itu seolah-olah merugikan kita, ya kita tetap harus berkata benar. Nah ini perlu latihan kayaknya berkata benar. Karena tadi sudah menjadi terbiasa OTW, binatang kita bohongin, apalagi coba kira-kira yang biasa perlakuan kita ini bohong. Itu kan nggak kita sadari kan, seperti itu. Kemudian yang kedua, wajtinabul haram, yaitu meninggalkan yang haram. Kita ini kadang-kadang kalau orang dahulu yang halalnya saja benar-benar dijaga. Kita kadang-kadang makan, pernah nggak Kang Nabil sampai kekenyangan gitu, padahal sesuatu yang halal. Kalau zaman dulu seperti para sahabat tuh kalau makan yang haram mulutnya dicolok supaya apa? Supaya muntah. Nah kalau kita ya barangkali ya nggak sampai dicolok-colok seperti itu. Kita kan nggak tahu makanan yang kita makan itu apa benar-benar halal, apa syubhat. Kalau orang zaman dulu yang halal saja dijaga. Apa bedanya halal sama syubhat? Kalau syubhat itu banyak keburukannya dari kebaikannya. Jangankan yang syubhat orang dulu mah, yang halalnya saja dijaga, apalagi dari yang syubhat. Nah kalau kita ya itu tadilah, misalnya kalau kita kerja, misalnya kayak Kang Nabil nih kerja, jamnya misalnya jam 1 sampai jam 3, ya sudah standby di sini dari jam 1 sampai jam 3. Sama saya juga misalnya ngajar mahasiswa, ya harusnya mas sebelum jamnya itu sudah di tempat, tapi saya aja tadi datang jam 1:03, sudah korupsi 3 menit. Sama, artinya belum bisa memberikan keteladanan. Artinya kalau kita memang konsekuen jadwal tuh jam 1 sudah mulai, kita sudah mulai jam 1 itu. Nah itu belajar dari hal kecil. Ternyata kedisiplinan juga perlu kita latih kan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya wattawadu, orangnya tawadu. Jadi cirinya 3 tadi, berkata yang benar, meninggalkan yang haram, dan tawadu, orangnya rendah diri. Bukan rendah diri enggak percaya diri ya, beda. Artinya dia merendahkan diri walaupun dia orang yang alim ya biasa, enggak merasa orang yang alim. Tapi ya tetap tadi orang alim mah walaupun diceburin ibarat mutiara, walaupun adanya di dasar laut yang paling dalam, dia akan dicari. Orang alim itu walaupun sembunyi-sembunyi akan ketahuan. Masih ingat gak cerita Uwais Al-Qarni itu? Belum cerita di sini sebelum ya? Uwais Al-Qarni itu kan tidak diketahui. Kata Rasul kepada Umar, kepada Ali, suruh mencari Uwais Al-Qarni. Supaya apa? Supaya minta didoakan. Berarti hebat amat tuh Uwais Al-Qarni. Sahabat aja minta didoakan kepada Uwais Al-Qarni. Ternyata apa kesehariannya Uwais Al-Qarni itu? Penggembala sama sholat aja kerjaannya. Gua ada yang tahu. Setelah beberapa lama dicari, ketahuanlah Uwais Al-Qarni itu tukang gembala sama sholat kerjaannya. Bahkan Uwais Al-Qarni itu bisa tahu kalau Umar itu akan meninggal dunia. Coba, luar biasa sekali Uwais Al-Qarni. Ya seperti itu. Jadi walaupun sembunyi-sembunyi dia tetap ketahuan juga. Itu orang yang alim seperti itu. Tapi memang ada beberapa orang yang disembunyikan oleh Allah. Dia ini kedudukannya dekat sama Allah, tapi dia disembunyikan. Apa kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya? Ma sadaqallah, tidak mengenal Allah. Man ahabba asyuhrah, orang yang suka ketenaran. Kata Imam Al-Ghazali itu. Ya kalau kita bentar-bentar foto upload, emang udah zamannya sih sekarang mah. Jadi disangkanya kalau sekarang mah nggak ada foto, nggak ada video itu nggak ada kegiatannya. Nah, tapi itulah kata Imam Al-Ghazali, tidak mengenal Allah.
atau tidak membenarkan Allah, orang yang suka ketenaran. Makanya kalau bisa, contoh kecil aja sodakoh kita ya. Misalnya kita punya duit 100.000 nih sodakohnya, yang 70.000 itu kita sembunyikan sodakohnya, yang 30.000 kita terang-terangan. Kenapa? Pernah terjadi di satu kampung, ada orang yang ahli sodakoh, ketika meninggal itu dibilang orang pelit. Kenapa? Dia selalu titipkan ke orang lain sodakohnya. Jadi bisa jadi kita menyembunyikan semuanya juga menjadi keburukan. Tapi yang jelas perbanyaklah yang sembunyi-sembunyinya dari yang terang-terangan. Ya semua pasti punya segi manfaat positif dan negatif. Tapi yang jelas perbanyaklah amalan-amal kita yang disembunyikan dari yang dipublikasikan. Misalnya ceramah depan kamera 1 jam atau 30 menit. Ya ceramah yang sembunyi-sembunyinya ya lebih dari itu 3 kalinya. Sedekah tadi, baca Quran. Ya baca Quran yang banyaknya kita sembunyikan. Kan sahabat juga baca macam tuh, ada di kitab Ihya itu. Salat tahajud itu ada kelasnya yang enggak kedengaran orang, yaitu kelasnya Abu Bakar. Abu Bakar tuh kalau salat malam itu dia tidak orang tahu, sir lah, rahasia gitu tuh. Kalau kelasnya Umar kencang-kencang malah supaya orang tahu. Nah kelasnya sahabat yang lain adalah pertengahan. Semua punya maksud. Maksudnya Abu Bakar mah supaya dia tidak diketahui orang lain. Maksudnya Abu Bakar supaya orang mengikuti. Nah, seperti itu. Sama. Jadi kalau kita sedekah terang-terangan berarti kita supaya apa? Supaya orang bisa mencontoh, tapi harus banyak yang disembunyikannya dari yang dipublikasi. Nah kembali lagi ke materi, bahwa pelatihan mubalik ini mari persiapkan diri kita sebagai seorang mubalik dan pemimpin. Artinya minimal kita memimpin pada diri kita sendiri. Maka demikian apa yang dapat saya sampaikan berkaitan tentang pelatihan kali ini. Maka sebagai sebuah modal tadi, bahwa kita mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Pemimpin itu harus dipersiapkan, tidak sekonyong-konyong jadi pemimpin. Jadi tadi dengan berlatihan, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dibimbing, minimal kita bisa memimpin diri sendiri. Hati kitanya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala mengelola anggota tubuh kita ini. Misalnya dari mulut tadi mau berbohong enggak jadi. Saya ada cerita sedikit nih sebelum saya tutup. Saya minggu kemarin ke Jakarta, ke rumah sakit di Jakarta. Ada orang sakit sariawan sudah 8 bulan enggak sembuh-sembuh. Sakitnya itu sariawan. Akhirnya dioperasi. Lidahnya dipotong, di sininya dibolongin, di lehernya dibolongin, di sininya dibolongin, si pahanya ini diambil dagingnya untuk nambal di lidah ini. Berapa lama operasinya? 14 jam. Setelah dioperasi 14 jam, masuk ruang ICU 11 hari. Maka renungannya Kang Nabil, kadang-kadang mulut kita ini banyak keburukannya daripada digunakan kebaikannya. Entah ngomongin orang, ya kan? Entah ngomong yang gak bermanfaat. Kalau sudah diuji seperti itu tuh, bagaimana coba? Maka kita mensyukurilah lidah kita ini, mulut kita mudah-mudahan dipakai tadi salah satunya untuk latihan mubalik. Ya mungkin banyak maksiatnya mulut kita ini, tapi adalah diimbangi dengan kebaikan-kebaikan, mungkin baca Quran, barangkali tadi kita latihan bagaimana berpidato atau menjadi mubalik. Karena kalau sudah diuji seperti itu, ya itulah ujian. Kita tidak tahu kehidupan ke depan itu seperti apa. Mudah-mudahan ya kita renungan kita, mulut kita ini kalau lagi digunakan tidak yang baik, ya ingat seperti itu. Harapannya saya sih pada kesempatan kali ini kita sudah latihan bagaimana
mempersiapkan diri menjadi seorang mubalik sekaligus mempersiapkan diri sebagai pemimpin. Apa cirinya? Maka qawiyul amin, orangnya kuat, orangnya jujur, modal-modalnya. Jadi seorang dai itu harus kuat, fisiknya juga, ngomong kan berjam-jam barangkali, ngajar sana, ngajar sini, itu kan kuat juga. Orangnya jujur, tadi sudah kita jelaskan ciri orang alim, jujur. Kemudian bastatang fil ilmi wal jism, ilmunya luas dan kuat jasmaninya. Maka bila perlu kita olahraga mempersiapkan diri. Jadi latihan puasa, selain itu kita berolahraga. Ternyata itu modal untuk jadi seorang pemimpin. Mungkin sampai di sini. Saya harap nanti setelah ini kalau ada tanya jawab, ada pertanyaan nggak? Nggak. Kalau nggak ada, nanti kita latihan satu persatu bicara di depan. Saya pengen dari mulai apa yang kita kuasai lah, latihan bicara di depan. Karena orang bisa karena biasa. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.